Di sini untuk saya mempresentasikan makalah yang nantinya akan saya buat. Nah, judul yang saya pilih di sini adalah Roh Kudus dalam Pembentukan Pribadi dan Kesehatan Mental. Tunggu, sebelum dilanjut supaya nanti yang lain juga jangan ikut salah. Oh iya. Tunggu, Devika balik lagi dulu. Nah, ini seringkali nulis nama saya pakai H. Saya Chandra yang 6 huruf. Pembentukan kepribadian dan kesehatan mental tersebut akan berisi 4 bagian utama, yaitu ada pendahuluan, kemudian ada pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka tentunya. Pendahuluan akan berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Nah, di sini saya bahas untuk latar belakangnya dulu. Dalam latar belakang, kurang lebihnya saya akan menuliskan tentang Roh Kudus itu adalah salah satu dari 3 kepribadian Allah dalam Tritunggal. Roh Kudus memiliki kesetaraan dalam posisi dan kuasa serta memiliki semua aspek hakiki Allah. Nah, termasuk di dalamnya adalah sifat-sifat Allah yang juga dimiliki oleh Roh Kudus. Nah, tentang sifat-sifat Allah yaitu tidak berawal dan tidak berakhir. Itu nanti pembahasannya akan ke Kitab Ibrani 9 ayat 14. Kemudian tentang kemahakuasaan Allah dalam Lukas 1 ayat 35, kemudian kemahahadiran Allah di sini. Mazmur 139 ayat 7 dan kemahatauan Allah di 1 Korintus 2 ayat 10 sampai ayat 11. Yang kedua itu tentang rumusan masalah. Yang akan saya bahas dalam perumusan masalah nanti adalah apa pengertian Roh Kudus dalam perspektif iman Kristen. Kemudian yang kedua, bagaimana peran Roh Kudus dalam pembentukan kepribadian orang percaya. Selanjutnya, bagaimana Roh Kudus mempengaruhi kesehatan mental manusia. Yang keempat, apa hubungan antara karya Roh Kudus, pertumbuhan karakter, dan ketenangan batin. Kemudian yang kelima, bagaimana penerapan pemahaman tentang Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari untuk mendukung kesehatan mental. Kemudian dari selanjutnya itu tujuan penulisan. Nah, di sini makalah ini akan ditulis dengan tujuan mengetahui peran Roh Kudus dalam membentuk kepribadian orang percaya serta pengaruhnya terhadap kesehatan mental sehingga menjadi lebih memahami pentingnya hidup yang dipimpin Roh Kudus dalam pertumbuhan karakter dan ketahanan mental. Pengaruhnya ini saya taruh besar karena nyanyi tersebut adalah pengaruh dari Roh Kudus tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan. Pembahasan ini nantinya akan berisi 7 aspek. Yang pertama tadi pengertian Roh Kudus dalam perspektif Kristen. Kemudian kepribadian sebagai hasil proses pembentukan. Yang ketiga peran Roh Kudus dalam pembentukan karakter. Keempat Roh Kudus dan kesehatan mental. Yang kelima Roh Kudus dalam mengatasi stres dan kecemasan. Yang keenam hubungan iman, emosi, dan pikiran. Yang ketujuh implikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam pembahasan ini yang pertama tentang pengertian Roh Kudus dalam perspektif Kristen itu nanti di dalamnya akan menjelaskan bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang bekerja dalam kehidupan orang percaya untuk memimpin, mengajar, menghibur, dan mengubah karakter. Dalam teologi Kristen, Roh Kudus tidak hanya dipahami sebagai kekuatan ilahi, tetapi sebagai pribadi yang aktif membentuk manusia menjadi serupa dengan Kristus. Di sini, pembahasan diarahkan kepada peran Roh Kudus dalam proses pertumbuhan rohani dan pembentukan karakter. Selanjutnya, membahas tentang kepribadian sebagai hasil proses pembentukan. Nah, di bagian ini nanti akan menjelaskan tentang kepribadian manusia tidak terbentuk secara instan, tetapi melalui proses panjang yang dipenuhi oleh keluarga, lingkungan, kemudian pengalaman hidup, pendidikan, dan nilai iman. Dalam konteks Kristen, Roh Kudus bekerja di tengah semua faktor itu untuk menolong seseorang bertumbuh dalam sifat-sifat yang baik.
Misalnya, Roh Kudus membentuk kerendahan hati, mengendalikan diri, kasih, kesabaran, dan kejujuran. Yang ketiga, mengenai peran Roh Kudus dalam pembentukan karakter. Nah, bagian ini nanti akan menekankan bahwa Roh Kudus menolong orang percaya meninggalkan pola hidup lama dan membangun karakter baru. Perubahan ini tampak dalam cara berpikir, berbicara, mengambil keputusan, dan memperlakukan orang lain. Nah, di sini saya juga akan menulis bahwa buah Roh Kudus menjadi indikator nyata perubahan karakter yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, Roh Kudus dan kesehatan mental. Pada bagian ini nanti akan membahas hubungan antara kehidupan rohani dan kesehatan mental. Roh Kudus memberi damai sejahtera, penghiburan, kekuatan saat menghadapi tekanan, dan pengharapan ketika seseorang mengalami kecemasan, kesedihan, atau keputusasaan. Nah, dalam kerangka ini, kesehatan mental tidak hanya dipahami sebagai keadaan bebas dari gangguan psikologis, tetapi juga kondisi batin yang stabil, penuh harapan, dan mampu menghadapi tantangan hidup dengan iman. Yang kelima yaitu Roh Kudus dalam mengatasi stres dan kecemasan. Dalam pembahasan ini nanti akan membahas tentang manusia yang sering mengalami stres karena tekanan pekerjaan, kemudian dalam relasinya, kemudian menghadapi masalah ekonomi atau pergumulan pribadi lainnya. Roh Kudus berperan sebagai penolong orang percaya untuk tidak tenggelam dalam ketakutan, tetapi hidup dalam ketenangan dan menyerahkan kepada Tuhan. Pembahasan ini bisa dikaitkan dengan doa, penghiburan rohani, dan pembaharuan pikiran yang membuat seseorang lebih sehat secara emosional. Yang keenam, mengenai hubungan iman, emosi, dan pikiran. Bagian ini akan lebih menunjukkan bahwa iman Kristen tidak hanya menyentuh aspek spiritual, tetapi juga emosi dan pikiran. Roh Kudus membantu seseorang mengelola emosi dengan benar, mengubah pola pikir negatif, dan menolong pengambilan keputusan yang bijaksana. Dengan demikian, pembentukan kepribadian dan kesehatan mental berjalan seiring dengan kehidupan orang percaya. Yang ketujuh, implikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini akan membahas beberapa aspek ya. Di sini saya tuliskan ada 5. Yang pertama itu hidup dalam doa dan pembacaan firman. Kemudian membahas tentang pembiasaan refleksi diri dan pertobatan. Kesimpulan, nah dalam kesimpulan sendiri akan menegaskan bahwa Roh Kudus berperan penting dalam membentuk kepribadian yang serupa dengan Kristus dan memelihara kesehatan mental orang percaya. Kehadiran dan karya Roh Kudus menolong manusia mengalami pembaruan batin, kedewasaan karakter, serta keterangan jiwa dalam menghadapi kehidupan. Dengan demikian, Roh Kudus menjadi sumber transformasi pribadi sekaligus penopang kesehatan mental. Nah, yang terakhir tentunya nanti daftar pustaka yang berisi tentang buku dan jurnal yang akan dipakai sebagai referensi penulisan makalah. Terima kasih.